Perkenalkan, nama saya Tarisa Nudia Saputri, NIM 1903089 dari Akvis B, semester 4, Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan membuat video penata laksanaan post-op setelah operasi kanker payudara. Penata laksanaan fisioterapi pada Camamai. Camamai atau kanker payudara adalah pertumbuhan abnormal sel-sel payudara yang terkadang dapat dirasakan sebagai benjolan atau massa yang disebut tumor. Tumor terjadi ketika sel-sel payudara membelah tanpa terkendali dan menghasilkan jaringan tambahan. Penyebab dari kanker payudara sebenarnya itu tidak diketahui. Terkadang dapat terjadi pada wanita yang memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit tersebut atau genetik, atau yang mulai mengalami menstruasi sejak usia muda atau penyebab hormonal. Gejala dari Camamai atau kanker payudara yang pertama, adanya benjolan yang menimbulkan rasa nyeri pada payudara. Kemudian, keluar cairan yang tidak biasa dari puting. Yang kedua, kulit payudara akan tertarik ke dalam atau biasa disebut dengan mengkerut. Yang keempat, gatal dan ruam yang terus-menerus di sekitar area puting. Yang kelima, kulit payudara membengkak atau merasa menebal. Jenis kanker payudara yang pertama ada ductal carcinoma in situ, yaitu tumbuh di sekitar saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun, DCIS bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya jika tidak segera ditangani. Kemudian yang kedua, lobular carcinoma in situ atau LCIS adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. Sama seperti ductal carcinoma in situ, jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Akan tetapi, LCIS di salah satu payudara dapat meningkatkan resiko terbentuknya kanker di kedua payudara. Kemudian ada invasif ductal carcinoma, tumbuh di ductus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lainnya. IDC terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Yang keempat, invasif lobular carcinoma merupakan kanker yang awal tumbuh di kelenjar air susu, tapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening menuju ke bagian tubuh yang lainnya. Sadari, yaitu pemeriksaan sendiri secara teratur dapat membantu mendeteksi kanker payudara secara dini sebelum kanker itu menyebar. Pemeriksaan payudara sendiri sebaiknya dilakukan tiap bulan atau sekitar 1 minggu setelah dimulainya masa menstruasi yang terakhir. Bila pasien tidak lagi mengalami menstruasi, maka ia sebaiknya melakukan pemeriksaan sendiri pada tanggal yang sama tiap bulannya. Misalnya, tiap tanggal 1. Ketika melakukan pemeriksaan sendiri,
pasien harus mencari apakah terdapat benjolan, pembengkakan, atau penebalan pada payudara atau ketiak. Yang kedua, perubahan ukuran pada salah satu payudara. Yang ketiga, kulit payudara atau puting akan tertarik ke dalam. Yang keempat, ruam yang tak kunjung sembuh atau perubahan pada kulit di sekitar puting. Yang kelima, perubahan yang belum lama terjadi pada area puting, misalnya inversi atau retraksi. Yang keenam, ada keluarnya cairan yang tidak wajar dari puting, misalnya ada darah. Yang ketujuh, kemerahan atau nyeri pada kulit payudara. Kedelapan, ada pembuluh darah yang menonjol pada permukaan payudara atau di sekitar payudara. Kemudian yang kesembilan, bengkak yang tidak wajar pada salah satu lengan atas, misalnya pada bahu atau pada bagian posterior. Yang ke-10 ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah ketiak dan tulang selangkah. Pengobatan kanker payudara itu bisa bergantung pada stadium kanker payudara yang diderita. Yang pertama ada tindakan operasi dengan mempertahankan payudara dengan lumpektomi atau membuang kanker dan sebagian jaringan di sekitarnya. Yang kedua ada kuadrantektomi, yaitu membuang 1/4 payudara yang mengandung benjolan dan jaringan di sekitarnya. Untuk yang ketiga, masektomi, yaitu membuang seluruh payudara yang ada jaringannya kanker payudara. Untuk pengobatan lainnya setelah melakukan tindakan operasi, yang pertama ada kemoterapi, yang kedua ada terapi hormonal, dan ketiga ada terapi radiasi dengan menggunakan sinar X. Kemudian setelah melakukan pengobatan kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi radiasi dengan sinar X, pasien akan melakukan rehabilitasi. Yang pertama dengan menjaga pola makan dan pola hidup untuk membantu penyembuhan secara cepat. Kemudian, latihan bau dan perawatan lengan untuk mencegah kekakuan dan pembengkakan setelah tindakan operasi. Efek samping dari kanker payudara yaitu adanya keterbatasan LGS bahu yang searah. Kemudian, tangan searah jadi bengkak. Dan yang ketiga, ada nyeri gerak pada lengan. Kemudian, penurunan kekuatan bahu ketika digerakkan. Yang kelima, ada gangguan pernafasan. Dari modalitas untuk kanker payudara, ada modalitas alat menggunakan infrared dan alat TENS. Kemudian untuk intervensinya akan menggunakan terapi latihan, massage, dan terapi manipulasi. Perkenalkan, nama saya Karisa Nurdiar, fisioterapis dari Wijaya Husada. Selamat pagi Ibu, namanya siapa ya?
Namanya Mawar, Umurnya 19 tahun, untuk pekerjaan sehari-harinya apa ya? rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ibu ke sini dengan keluhan apa ya, Bu? Dari di payudara, Di sekitarnya apa bagaimana ya? di sekitarnya. Apakah ibu bisa melakukan operasi payudara, Bu? Ya, Itu operasinya sudah berapa minggu ya? cepat bisa begini. Sekitar 3 minggu masih terasa nyeri. Ya, Nyerinya itu sangat nyeri apa kadang nyeri apa nyeri terus gitu? kadang nyeri kadang. Saya akan melakukan pemeriksaan tensi dulu ya, Bu. Tangan kanannya lurus. Ini tensinya 100/80 normal ya, Bu. Enggak terus bisa. Kemudian saya akan melakukan cek suhu tubuh ya, Bu. Suhunya normal 35,6. Kemudian saya akan melakukan cek nadi. Normal ya, Bu. Intervensi pada setelah operasi payudara. Yang pertama ada hot relax. Posisi pasien di depan fisioterapis dan fisioterapisnya berada di belakang pasien dengan duduk yang rileks. Instruksikan pasien untuk menaruh tangan di belakang kepala. Kemudian tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedua, instruksinya berikan tahanan pada tangan, kemudian kemudian pasien diperintahkan untuk mendorong tangannya ke depan. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada shoulder well. Posisi pasien tetap sama, duduk rileks di depan fisioterapis dan fisioterapisnya berada di belakang pasien. Kemudian perintahkan pasien untuk meluruskan tangan, kemudian arahkan ke dalam dan keluar. Luruskan tangan, kemudian ke dalam, diputar, keluar selama 5 kali dalam 5 repetisi. 3, 4, 5. Dilakukan juga pada tangan yang kiri. 1,
2, 3, 4, 5. Yang ketiga ada elevasi exercise. Yang pertama, pasien meminta untuk mengangkat bahunya ya Bu, bahu. Kemudian relaksasikan. Dilakukan selama 5 kali dan dalam 5 repetisi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.